Lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Gimana kabarnya? Ibu absen dulu ya. Sadina Saidin, Azara, Alexia Dea Purnama Dewi, Alia Iza, Anissa Mutiara, Afifa Naila, Aulia Oktarima, Adijah Khairunisa, Zaskia Khairunisa, Cindy Marita, Dia Ayu, Dinara. Oh, keluar. Udah lama ya keluarnya? Baru minggu kemarin. Fahma, Faljamil, Fauzian Rujana, Intan Dewi Anggraini, Jelita Pipta, Kurnia Ayu Maharani, Kasna, Kansa. Pulang. Kenapa pulang? Semoga Kansa cepat sembuh. Luna, Lina, Lutfia, Mutmainul, Nazia,
lagi. Yang kedua, contohnya seperti apa potensi dan minat? Ya, dari bakat, terus Ibu kasih tahu ya, mengenali potensi dan minat. Potensi itu kita itu dominan di mana? Di pelajaran apa? Potensi kita tuh bagusnya di apa? Kalau minat itu untuk kedepannya. Kalau kita udah tahu potensi kita di mana, kita bakalan tahu minat kita itu bakalan di mana kedepannya. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak perlu ikut teman kita, karena kita udah tahu potensi sama minat kita. Paham? Yang ketiga itu memahami nilai dan prinsip. Memahami nilai dan prinsip itu seperti kalau yang nilai itu kita mempunyai nilai-nilai. Contohnya kriteria lah. Nilai itu bukan kriteria sih, kayak ya punya pendirian, nah prinsip itu kan kayak punya pendirian, kita punya prinsip sendiri loh, jadi kita nggak perlu ikut-ikut teman kita. Yang ketiga itu, yang keempat, menerima kelebihan dan kekurangan. Ada tahu kelebihan dan kekurangan itu seperti apa? Tahu. Seperti apa? Terus yang lain ya, terus ya, yaitu kita harus menerima kelebihan kita. Nah, kelebihan kita ya jelas kita bisa terima kan. Nah, yang kita nggak bisa terima itu kadang kekurangan kita. Kadang pasti kalian punya tuh rasa insecure tuh, punya nggak? Kalian insecure ketika apa? Ketika kita nggak bisa, ketika kita kurang cantik, pasti kalian juga insecure kan? Nah, kita tuh nggak perlu insecure loh. Setiap orang, setiap manusia itu ada keunggulannya masing-masing. Mungkin kita nggak cantik, tapi kita pinter, ya kan? Jadi kita nggak perlu insecure. Kita nggak perlu kayak itu aku nggak bisa tuh kayak dia. Nah, justru kalau kita nggak bisa, kita itu harus gimana caranya harus kita bisa. Yang kelima itu meminta masukan dari orang lain. Tahu nggak meminta masukan dari orang lain itu gimana? Salah satu. Mendengarkan pendapat orang lain. Ya, mendengarkan pendapat orang lain. Ada lagi? Nggak ada. Meminta masukan dari orang lain tuh benar tadi yang dikatain Mbaknya. Kita bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kayak kita itu tanya ke teman kita, aku tuh gimana sih? Nah, diusahakan tanyanya jangan hanya satu orang. Satu orang dong. Kalau kita tanyanya cuma satu orang, kita nggak bisa tahu kita itu aslinya seperti apa, kita nggak bisa tahu kalau kita cuma tanyanya ke satu orang. Itu juga bisa buat masukan loh buat diri kita agar diri kita lebih baik untuk depannya. Yang keenam, menentukan tujuan hidup. Kayak apa sih menentukan tujuan hidup itu? Cita-cita. Jadi tujuan kita mengenal jati diri itu untuk menentukan tujuan hidup. Tadi yang Ibu bilang dari awal, kalau kita udah mempunyai tujuan diri, mengenal jati diri, kita nggak perlu bingung kita mau arahnya kemana, mau setelah lulus kita mau apa, mau ngambil jurusan apa, mau jadi apa, kita nggak perlu bingung. Soalnya kita udah kenal jati diri kita udah tahu potensi minat kita kemana.
menghadapi tantangan itu adalah, kan setiap orang jalannya nggak pasti lurus tuh ya, nggak pasti lurus, pasti ada tuh konflik, entah konflik kecil ataupun konflik besar. Jadi kalau kita udah bisa ini semua, bisa paham ini semua, dan kita bisa terapin, saat kita ada masalah atau menghadapi tantangan, kita bisa dapat solusinya tanpa kita marah, tanpa kita melakukan hal-hal yang tidak positif. Kadang kan kalian kan masih remaja tuh, pasti kalian larinya ke hal-hal yang negatif kan, karena kalian belum mengenal jati diri. Tuh. Dan pengalaman baru. Nah, kalau untuk pengalaman baru itu dari kejadian tadi, kejadian menghadapi tantangan itu atau masalah, kalian dapat pengalaman. Oh, jadi setelah kejadian ini, besok lagi kalau ada ini, aku bisa handle nih, aku bisa tahu solusinya harus kemana, harus ngapain. Yang selanjutnya itu, kalian bosan ya? Oh, di rumah aja mau SBP lagi emang. Oh, SBP lagi ya udah. Kita SBP lagi ya, biar ya kalian semangat. Iya. Kalian udah tahu belum tepuk cinta? Belum. Misalnya ibu kasih tahu ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nanti cinta besarnya kalian gabungin aja tangan kalian ke tangan teman kalian. Nggak paham? Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke,
semua. Kalau kita tahu apa yang ingin dicapai di masa depan, karena kita kan nggak tahu tuh tadi dari tujuan tadi kan. Nah kita jadi nggak bingung loh, kita mau tujuannya mau ambil apa, mau kemana, tujuannya arahnya kemana, kita nggak perlu bingung. Dan yang terakhir, kita lebih bahagia karena tidak pura-pura jadi orang lain. Itu kayak mana sih? Ya, jadi diri sendiri, terus bersyukur ya. Kalau kita belum tahu jati diri kita, pasti kita ikut orang lain nggak sih? Iya. Tapi kalau kita udah tahu jati diri kita nggak mungkin ikut pura-pura jadi orang lain. Kalian kadang capek nggak sih? Misalnya nih, yang aslinya kalian tuh nggak seperti itu, tapi kalian harus dituntut seperti itu. Kalian capek nggak? Capek kan? Jadi lebih enak kan jadi diri kita sendiri kan? Nah, jadi itu. Nih, kakak ada sebuah ayat. Salah satu bisa bacain ke depan. Oh yang maju. Quran surah Al-Hasyr ayat 11 yang berbunyi wala takunu kalladzina nasullaha fa amsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada
Kalian siap? Siap.